A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang saya hormati ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas Cipayung yang insyaallah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon maaf untuk memulai acara ini meskipun Bu Evi belum sampai ya Bu Evi. Belum ada ya Bu Evi. Iya. Ya, jadi saya mohon izin ya, Ustaz ya, kita mulai saja. Kemudian bersyukur kepada Allah pagi ini atas izinnya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian terakhir Ramadan kita bagian yang kedua. Semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam setiap hati kita, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti selalu takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Meskipun sangat mungkin kita nggak nyaman ya ketika menjalaninya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali silaturahmi kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian selanjutnya Allah berfirman di surat As-Saff ayat 2 dan 3 dan 4 ayat 4 ya. Surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya apa Bu? Artinya Bu? Di depan tuh baca. Boleh dibaca itu. Iya, terima kasih Bu. Ibu-ibu, kalau berfirman ini, Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina, mencintai orang-orang yuqatiluna, yang berperang, yang berjihad, gitu ya. Ngaji ini termasuk jihad nggak sih ngaji ini? Aman ya? Ini kita datang ke kajian ini termasuk jihad nih, dengan harta, dengan jiwa, pakai ongkos, pakai kaki, jalan gitu kan. Nah, tapi kata Allah tuh cinta sama orang yang ke kajian, dan ketika di kajiannya itu tersusun dalam barisan yang teratur rapi. Jadi kalau bicara softnya nggak omong-omong kayak gini gitu. Di sini kayak di sini kosong, ada lagi di situ gitu. Kata Allah begini loh. Jadi kalau kita ngaji, jadi kalau kita ngaji terus duduknya rapi, softnya rapi gitu, teratur, nggak omong-omong,
Allah cinta tuh. Allah yang bilang yuhibbul ladzina, Allah cinta sama orang-orang yang seperti itu. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau kita datang ke pengajian tapi duduknya gak rapi, berarti Allah. Kalau gak cinta, kata lainnya mesti gak cinta. Saya gak cinta sama kamu, benci. Tuh. Jadi kalau kita ngaji tapi duduk kita ngacak, duduknya gak rapi, kita bukan dicintai, tapi justru berpotensi benci sama Allah. Gitu. Kecuali ada unsur, gitu ya. Di sini rapi, satu duduk di pojok pakai kursi, karena unsur kakinya nggak bisa ditutup gitu misalnya. Itu lain ceritanya. Tapi kalau kita sehat-sehat, maka sebaiknya kita bikin yang rapi. Jelas ya? Ya. Kemudian lanjut. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang paling sempurna dalam menerjemahkan bahasa Quran ke dalam bahasa tindakan, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali kajian kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu yang hadir hari ini semuanya ikut di kajian pertama enggak? Maaf, tarik yang pertama ikut enggak? Semuanya ikut ya? Ya. Yang hadir hari ini kajian pertama kemarin ikut enggak? Oh enggak, yang enggak ikut boleh enggak katanya enggak ikut? Yang enggak ikut kajian pertama. Tapi dulu cukup banyak juga ya, hampir setengah. Iya, oke baik. Kalau enggak ikut di kajian yang pertama, kita review sedikit ya, Bu ya. Kita review sedikit supaya nanti nyambung gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di kajian pertama, ini kan judulnya apa nih? Tarhib Ramadan. Kata tarhib itu kata yang rasa-rasanya kalah pamor dibanding kata marhaban. Iya nggak sih? Ibu-ibu lebih familiar dengar kata tarhib atau dengar kata marhaban? Kan gitu ya, marhaban. Nah, marhaban dan tarhib itu dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Apa akar katanya? Akar katanya rohaba. Ya, apa akar katanya? Rohaba. Dan kalau ibu coba cari artinya, apa sih arti kata rohaba dalam bahasa Arab? Nanti ketemu. Rohaba itu bisa berarti lapang, berarti luas. Lapang dan luas banget. Jelas seperti ini? Jelas Bu? Apa arti rohaba? Lapang banget atau luas banget? Atau kalau ibu klik lagi, oh di antara arti rohaba selain lapang dan luas, ini juga berarti menyambut gitu. Usaha atau kegiatan untuk menyambut sesuatu. Jelas ya? Tapi kata marhaban itu lebih dalam dibanding sekedar ucapan ahlan wa sahlan. Marhaban Ramadan artinya Selamat datang. selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan artinya Selamat datang. tuh selamat datang juga. Jadi yang benar yang mana nih gitu. Ya. Umumnya kalau Ramadan tulisannya ahlan wa sahlan Ramadan atau marhaban Ramadan? Marhaban. Kayaknya jarang kita lihat tulisan ahlan wa sahlan Ramadan gitu. Betul nggak? Nah, kenapa begitu? Karena kata marhaban yang berarti menyambut, ya menyambut dari lapangan dan luas, itu artinya kalau ibu bikin spanduk nih di perumahan ibu, ya komplek ibu bikin spanduk marhaban ya Ramadan, itu artinya orang-orang di perumahan kita sudah siap menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang lapang dan waktu yang luas. Disambut tamunya punya hati lapang, punya waktu yang luas buat ngapain? Lihat bawah itu, perhatikan ibu. Marhaban bukan hanya menyambut, tapi menyambut berikut konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bersamai tamu tersebut. Jadi nggak cukup hanya menyambut. Kalau kita sambut tapi kita nggak barengin tuh tamu, itu bukan
Misalnya ibu mau pergi ke rumah teman janjian, Cin, gue mau ke rumah lo ya, boleh nggak minggu depan? Oh ya boleh. Ada di rumah nggak? Ada. Nanti kalau gue datang disambut ya, siap bos, gitu kan. Kata bestie kita siap bos. Benar, pas kita datang, teman kita nyambut. Aduh, alhamdulillah datang juga lo, seneng deh gue. Silahkan masuk, mau minum apa nih? Kopi apa teh? Latte apa matcha? Gitu tawarin. Teman kita punya kafe katanya. Terus apa aja lah yang penting yang panas disiapin. Jadi disambut itu kan, selamat datang ya bos, seneng banget ya lo datang gitu. Disambut, disediain minum, dikasih snack. Tapi habis dikasih snack, teman kita bilang, maaf ya, gue tinggal dulu. Maaf ya, ditinggal dulu nih, gue lagi ada urusan. Ya, kita ditinggal dengan minuman dan makanan tanpa dia. Ditinggal seharian, balik-balik udah tengah malam dia. Kita datang jam 10 pagi, dia baru pulang jam 10 malam. Kita udah gak ada kan? Itu tuh kalau kita hanya disambut tapi tidak dibersamai oleh si tuan rumah, itu bukan marhaban namanya. Jelas kan? Berarti kalau kita bikin tulisan marhaban Ramadan, itu kita harus membersamai bulan Ramadan dengan segala macam ibadah. Banyak dibaca Quran, tadarus, zikir, istighfar, isi kajian, ikut kajian ini. Jadi itu bulan digarungin terus sama kita dengan kegiatan ibadah gitu. Jelas kayak gitu. Jangan sampai nih kita bikin spanduk bagus-bagus, mahal-mahal, tulisannya marhaban ya Ramadan. Begitu bulan Ramadan datang, tamunya ibu tinggal nyangrai tepung buat bikin tuti salju. Ibu tinggal apa lagi nih? Membakar kue, kastengel, apa lagi biasanya kastengel, tuti salju, nastar, itu kan bikin nasi lama banget tuh. Dari hari pertama sampai hari ke-20 pokoknya kerjanya cuma bikin kue aja. Orang ngaji, orang kekajian, orang baca Quran. Karena niatnya di malam ke-21 mau jualan kue. Bikin kue pokoknya selama Ramadan. Ini bulan rezeki ini, bikin kue yang banyak. Dapat 112, tanggal 21 malamnya jualan ya. Tahu lebaran. Tahu-tahu Ramadannya pergi. Nah itu kalau kayak begitu, berarti spanduk yang kita bikin tadi sesuai nggak dengan apa yang kita lakukan? Nah, kita cuma bilang marhaban, tapi Ramadannya nggak kita isi dengan ibadah. Pernah nggak ngalamin situasi kayak begitu? Waktu masih muda dulu, pernah ya? Nah kalau pernah, nyesel nggak silakan? Nyesel kan? Kalau nyesel, jangan sampai penyesalan itu terulang lagi tahun ini. Iya, jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai kita ketemu lagi Ramadan tahun ini tapi kita nggak isi dengan ibadah. Jadi kalau kita bikin spanduk tulisannya marhaban Ramadan tapi ibu nggak ngaji, ibu nggak baca Quran, kita nggak baca zikir, gitu ya, istighfar, nanti kata Allah dia ayat 2 deh. Siapa yang mau baca ayat 2 ini yang paling atas tuh? Kekecilan ini. Saya baca ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ibu-ibu al-ikhlas payung gitu. Saya beriman kan? Insya Allah beriman. Makanya wahai orang-orang yang beriman itu terjemahan dalamnya tuh wahai ibu-ibu al-ikhlas payung gitu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Kenapa bikin spanduk tulisannya marhaban tapi kerjaan kamu di Ramadan bikin kue, nge-gym, main padel, ngomong bukber. Bukbernya iya, ngajinya enggak tapi gitu. Iya kan? Kalau sampai begitu, kata Allah ayat 3-nya betul. Ayat 3-nya. Kabur
Dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi bikin spanduk marhaban tapi kita nggak baca Quran. Ramadan habis kita nggak hatam Quran. Yang hatam toplesnya penuh semua toples itu kacang isi. Ya. Kalau begitu kelakuan kita kata Allah kabur maqatan inda Allah, itu sangat dibenci di sisi Allah. Mengatakan bikin spanduk tapi prakteknya nggak sesuai. Bukan dibenci loh, tapi apa? Sangat dibenci. Beda kan dibenci sama sangat dibenci, beda kan? Beda. Sangat dibenci itu kalau kita terjemahin pakai bahasa Inggris jadi gedek. Allah gedek sama orang Islam yang bikin spanduknya gede marhaban Ramadan tapi kerjanya cuma bikin kue ya di ngaji-ngaji. Gedek, bayangin bu, digedekin sama Allah. Serem kan? Serem. Jadi kalau kita nggak belajar ilmunya, Ramadan ini yang harusnya menjadi bulan Allah jatuh cinta sama kita, itu justru bisa jadi kuburan kematian buat kita. Iya kan? Iya, datang Ramadan justru membuat Allah benci sama kita. Oh, serem. Maka ini yang pertama mesti kita pahami. Tahun Ramadan adalah usaha kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang dan waktu yang luas untuk membersamai Ramadan tadi dengan sebanyak-banyaknya ibadah. Bukan banyakin tidur, banyakin ibadah. Jelas ya? Sip. Itu kajian kita pertama. Kurang lebih kita mana? Nah, hari ini tahun Ramadan yang kedua. Kita akan masuk ke pertanyaan besar. Apa pertanyaannya? Benarkah Ramadan itu bulan yang istimewa? Nah, itu pertanyaannya. Ramadan itu bulan yang istimewa apa enggak ya? Iya. Ada aksennya betul berapa aksennya? Boleh saya minta aksennya? Ini saya mau maaf pakai apa? Jaket Karena lagi kita. Ibu Linda yang mana Bu Linda? Ibu Linda. Nah, bener nggak itu? Itu bulannya. Bu Husnul. Nah, bener nggak Ramadan itu bulannya istimewa? Bener serius. Bu Faridah. Bener ya? Bu Oli. Namanya nggak pakai Oli. Bu Oli bener nggak sih? Ramadan bulan mulia? Bener ya? Bulan mulia, bulan istimewa, bener ya? Orang kalau ilmunya udah mumpuni emang hebat sih begitu. Iya. Orang kalau ilmunya udah cukup gitu ya, itu kalau dikasih pertanyaan jawabannya cepet. Contoh nih, 9 kali 9 1. Ilmunya keren. 7 kali 6 42 8 kali 8 64 5 tambah 7 12. Ilmunya keren semua nih. Jadi kalau kita dikasih pertanyaan dan jawabnya cepat, itu salah satu indikasi bahwa ilmunya udah mumpuni. Ibu ditanya nih, Ramadan bener gak nih bulan istimewa? Bener Pak Ustaz. Ramadan bulan bener gak bulan mulia? Bener Pak Ustaz. Kan gitu kan? Kenapa jawabannya cepat? Karena apa tadi? Ilmunya udah mumpuni. biar sebatas itu. Amin. Tapi dulu Bu, kira-kira ilmu kita dengan ilmu para ulama lebih mumpuni mana? Ulama. Kita kan baru. Mereka ulama, kita baru. Berarti, ya kan? Jadi secara ilmu pasti banyakkan para ulama. Bedanya tadi waktu kita ditanya benar nggak sih Ramadan bulan yang mulia, bulan istimewa, kita jawabannya selamat benar Pak. Setuju saya. Dulu para ulama ketika ditanya, ya, wahai saya, apakah benar Ramadan itu bulan yang mulia? Beliau nggak jawab benar. Beliau nggak jawab iya. Jawaban beliau apa? Jawaban beliau tergantung. Benar nggak sih
seret, tergantung Bu gitu. Ya. Benar gak sih yang namanya mertua itu mesti dihormati? Benar. Pertanyaannya, kamu hormatin mertua gak? Tergantung. Kalau mertua kita datang, kita cemberutin. Mertua kita datang pengen nginep, bapak nginep di hotel aja ya, saya cariin kamar di hotel, kita nggak kasih nginep di rumah kita. Terus dia minta temenin jalan, kita nggak temenin. Itu berarti kita hormatin dia kan? Jadi Ramadan itu istimewa atau tidak, itu tergantung bagaimana kita men-treat bulan tersebut, bagaimana kita memperlakukan si Ramadan tadi. Kalau Ramadan datang terus ibu banyak zikir, banyak taubat, banyak istighfar, banyak baca Quran, berarti ibu benar memuliakan Ramadan dan Ramadan itu mulia buat ibu. Tapi buat orang-orang lain yang ketika Ramadan datang waktunya habis buat main padel, nyamrai tepung aja berada di poin 1 bulan tuh, ngejar target 1000 toples pokoknya. Udah dihitung-hitung tuh, kalau 1000 toples untung bersih 3,5 juta, 3,5 juta bisa jalan-jalan ke sini, ke situ, ke sini. Maka nggak mulia 3 bulan. Bener apa nggak kira-kira? Jawaban saya begitu. Tergantung seberapa larut kita di dalamnya gitu. Jadi mulia tidaknya Ramadan tergantung seberapa larut kita di dalam Ramadan itu sendiri. Maksudnya larut dalam Ramadan itu apa maksudnya larut dalam Ramadan? Ya, terganggu. Apa? Dalam kebiasaan larut ibadah nyatu. Larut nyatu gitu dengan Ramadan. Ini kalau Ramadan datang kita berpisah gitu kan, berarti kita memuliakan nggak? Enggak. Jadi muliakah Ramadan itu tergantung kata para ulama, tergantung seberapa larut kita di dalamnya, dan larut tidaknya kita dalam Ramadan tergantung seberapa paham kita tentang arti kata marhaban tadi. Kalau kita nggak ngerti arti kata marhaban yang dalam, maka ketika Ramadan datang boleh jadi kita tetap sibuk dengan urusan dunia kita. Begitu Lebaran, senang, paling sibuk, paling banyak nyiapin baju Lebarannya. Tapi begitu ditanya, Bu, paling berapa kali khatam? Wah, bodoh Pak, bukan kali yang ini tapi bukan kali banyak. Ya. Jadi begitu Lebaran ditanya, Ramadan berapa kali khatam? Wah, bodoh. Tapi yang pasti untung bersih jualan Putri Salju itu 3,5 juta itu Putri Salju, belum sama nastar, sama kastengel, hampir 10,5 juta. Tapi gak khatam. Jelas ya Bu ya? Jelas ya? Kira-kira ibu nih, kita pengennya termasuk orang yang larut atau yang tidak larut dalam Ramadan? Sangat tergantung seberapa paham kita tentang arti kata marhaban. Jadi marhaban itu bukan hanya menyambut, tapi menyambut dan larut di dalamnya, membersamai sampai larut di dalamnya. Jelas ya? Yang kedua, Ramadan itu bukan hanya sekedar tamu istimewa, tapi Ramadan itu adalah bulan harapan, kata para ulama. Bulan apa? Ya, Ramadan itu adalah bulan harapan bagi saya yang pendosa ini. Ini bulan harapan. Buat siapa? Buat siapapun yang koleksi atau perbendaharaan dosanya nggak sedikit. Kira-kira koleksi dosa kita dikit apa banyak? Banyak apa banyak banget? Serius nih. Dosa kita banyak apa banyak
dosa kita, maka bulan ini semakin menjadi bulan yang penuh dengan harapan, kata para ulama itu. Bulan of hope, bulan yang memberikan harapan untuk pendosa seperti kita. Kenapa? Karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari berikut ini, kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu kata Rasulullah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, karena iman dan ihtisaban, ihtisab itu mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu puasa di Ramadan karena iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita yang sangat banyak tadi. Harapan bukan kalau gitu. Ini harapan banget. Makanya buat para pendosa, Ramadan itu kayak apa ya? Kayak musim kemarau, sekian lama kalau itu datang hujan, langsung sejuk rasanya. Ramadan itu jadi harapan buat kita yang dosanya banyak banget, yang keistiqomahannya dalam urusan menggibahi orang itu gak dilakukan lagi. Menggibah itu istiqomah banget, Senin ada digibahin, Selasa ada lagi digibahin. Padahal pahala kita gak banyak, tapi kerjanya transfer pahala terus. Ya kan, kita kalau menggibahin Bu Oli, itu pahala kita pindah ke Bu Oli. Kalau kita ngegibahin Bu Linda, kita transfer pahala ke rekening pahalanya Bu Linda gitu. Udah pahalanya dikit, kerjanya transfer mulu. Dosa kita banyak banget. Makanya kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau kita ingin dosa-dosa kita yang luar biasa tadi diampuni sama Allah, maka berpuasalah di Ramadan nanti dengan dua syarat. Syarat Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita puasa di Ramadan, syaratnya ada berapa? Dua. Syarat pertama, harus pakai iman puasanya. Syarat yang kedua, harus ihtisaban. Tinggal pertanyaannya, apa tuh yang dimaksud puasa pakai iman dan ihtisaban? Kan gitu ya? Sip. Maksudnya gini. Maksud berpuasalah kamu di Ramadan dengan iman itu maksudnya begini. Bu Dewi mana Bu Dewi? Bu Dewi rutin nggak puasa Nabi Daud? Serius nih? Nggak rutin? Kenapa? Belum istiqomah Ustaz. Belum istiqomah. Oke. Kalau Bu Dewi nggak rutin, jangan-jangan Bu Ruli rutin. Bu Ruli mana Bu Ruli? Kalau Bu Ruli rutin nggak puasa Senin Kamis? Puasa Nabi Daud? Nggak pernah, belum pernah. Kenapa Bu Ruli? Karena ya. Kan saya tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan berpuasa tuh pakai iman tuh kayak gimana sih maksudnya? Maksudnya gini, kenapa saya tanya, Ibu puasa Daudnya rutin nggak? Enggak rutin. Kenapa? Belum istiqomah aja Pak. Kalau Bu Ruli istiqomah nggak puasa Nabi Daud? Enggak. Kenapa enggak? Nggak tahu deh Pak gitu. Pertanyaannya sekarang, kalau tiap Ramadan puasa nggak? Kenapa? Karena wajib. Jadi kenapa kita nggak rutin puasa Nabi Daud atau Senin Kamis? Karena Allah tidak mewajibkan itu. Iya nggak sih? Kenapa nggak puasa Nabi Daud? Wah repot Pak, saya ini pekerjaannya markom. Ya, balik lagi deh. Jadi kalau ibu nggak rutin puasa Nabi Daud atau Senin Kamis misalnya, tapi ibu selalu berpuasa di bulan Ramadan, sesibuk apapun ibu, apapun profesi ibu, itu bukti bahwa ibu berpuasa di Ramadan karena iman kepada Allah. Karena beriman, ini diperintahkan Pak sama Allah, ini diwajibkan, makanya saya puasa.
Jelas kan? Jadi itu. Jadi kalau kita nanti Ramadan puasa nih, padahal hari ini mah nggak puasa, tapi Ramadan kita puasa, itu bukti bahwa kita berpuasa karena kita beriman kepada perintah Allah di surat Al-Baqarah 18 berapa? 3 apa 4? 3. Kutiba alaikumusiyam kata Allah. Berarti puasa Ramadan kita nanti insya Allah pakai iman kan? Insya Allah pakai iman. Sip. Tinggal berapa syarat lagi? Tinggal berapa syarat lagi? Satu lagi. Apa syarat berikutnya? Ihtisab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke ihtisab itu apa sih ihtisaban? Saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu surat ke-58 dalam Al-Quran ayat yang ke-12. Kita melipir dulu sedikit ya Bu. Kita melipir dulu sedikit apa ayat 12. Surat Al-Mujadilah ayat ke-12. Ibu Nuraida boleh baca dulu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah atau kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terima kasih Bu Nuraida. Kenapa kita belok dulu ke ayat ini? Jadi gini, tadi nih waktu kita lagi asik-asik belajar, lagi asik-asik ngaji nih, ya kan ya? Ada kenceng lewat. Kenceng lewat lagi, gitu. Iya kan? Dulu nih, para sahabat itu ditegur sama Allah. Kenapa ditegur? Gara-gara begini nih. Maaf ya, ini pembicaraan khusus bukan namanya. Dia kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, lihat ya, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, orang berimannya sahabat dulu. Jadi para sahabat itu kalau udah mau bicara khusus dengan Rasul, yang dimaksud khusus di sini waktu dan tempatnya itu ditentuin gitu. Ya Rasulullah, besok kita kumpul yuk kajian dong tentang sedekah misalnya. Kapan? Besok Kamis Asar. Oke, di mana? Di Masjid Nabawi. Jadi kalau definitif jelas nih tempatnya di mana, jam berapa, waktunya hari apa, maka itu disebut pembicaraan khusus. Jelas kan? Jelas. Kajian kita hari ini termasuk pembicaraan khusus kan? Yang waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Ini punya sama sih dengan ayat ini. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, kalau zaman dulu dengan Rasul, kalau hari ini ya dengan ustazahnya, dengan siapapun gitu. Jelas ya? Apa kata Allah? Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin. Kapan? Sebelum atau pada saat pembicaraan itu terjadi? Sebelum melakukan pembicaraan. Jadi jangan pada saat kita lagi kajian, kenceng lewat. Gitu. Jangan disalahin yang lain yang lu sih tadi ngasih kencang di lewat itu. Jangan disalahin. Itu terjadi karena kebiasaan di sini dan kebiasaan yang tidak didasarkan kepada ilmu, dia akan terus begitu. Iya kan? Nggak apa-apa hari ini kita salah, tapi karena kita salah bukan sengaja karena kita belum paham ilmunya. Iya kan? Iya. Ini titiknya kita belajar. Berarti kalau begitu nextnya ngedarin kencangnya kapan? Sebelum kajian. Berarti kalau kajiannya jam 9 mulainya, ibu-ibu harus datang jam berapa? Setengah 9 pada datang. Belum pada kumpul Ustaz. Di depan aja ada meja ya. Itu yang harus dirubah. Itu yang harus dirubah. Oh gitu ya. Allah yang atur nih, bukan saya. Yang atur Allah. Ada kan? Iya. Makanya adab dalam majelis ilmu itu apa? Di antara adab memuliakan ilmu, adab seorang murid memuliakan ilmu, di antaranya apa? Hadir sebelum si pembicara
pembicara itu datang. Baik gurunya. Iya kan? Kan itu yang masih kurang sama kita nih. Iya. Kadang gurunya datang dulu. Acara jam 9, gurunya setengah 9 udah datang, kita setengah 10 kurang 5 baru sampai. Iya, ngantar cucu dulu Pak Ustadz jadi Oh lama. itu nggak apa-apa. Terus rumah tangga dulu masak. Iya nggak apa-apa. Ngurus nggak apa-apa. Nah, artinya apa sih? Kalau kita sudah paham ayat ini, cepat atau lambat kita akan beradaptasi mengikuti apa yang Allah inginkan. Oh, saya masih ngantri cucu, Pak. Saya lagi begini, saya harus ngantri. Iya, Allah juga ngerti kok itu. Tapi insya Allah, wah ini kalau begini terus berarti gue nggak mau melihat ilmu nih. Mesti disiasati akhirnya. Oh, berarti kalau begitu, nah, jadi ada lampu di sini nih. Gimana caranya ya? Biar setengah 9 gue udah di masjid nih. Berarti anak kita semua lebih cepat, iya nggak sih? Kita mesti siapin makanannya lebih cepat. Itu tuh, jadi semuanya olahraga begitu. Gitu. Jelas ya Ibu? Jelas ya? Jadi kayak caranya kita stop dulu. Oke, setuju kan? Setuju ya, kita stop dulu. Nah, nanti kajiannya udah selesai, silakan dilanjut lagi. Atau nextnya, usahakan datang lebih awal dan silakan bersedekah. Mau dikasih pakai bisnis kayak nanti nggak apa-apa. Tapi yang penting sebelum pembicaraan itu. Lanjut. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, kata Allah. Demikian itu lebih baik dan lebih bersih. Berarti kalau kita tidak melakukan seperti yang Allah lakukan, yang Allah perintahkan di ayat ini, lebih baik atau lebih buruk berarti? Hah? Lebih buruk. Lebih buruk. Tidak melakukan dengan perintah ini. Jadi jelek kan gitu kan? Jelek. Sayang kan datang ngaji malah dibilang, wah jelek tuh kata Allah, sayang. Jelas ya? Pelan-pelan tuh kita perbaiki semua sendi-sendi kehidupan kita, termasuk dalam adab menuntut ilmu. Insya Allah semakin kita beradab tuh ilmu semakin berkah buat kita. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut apa tadi? Tadi mana? Istri sahabat. Oh iya, sekarang apa arti Ikhtisabat. Sip. Ibu pernah pergi nggak sih ke mall? Pernah lah pasti jawabannya ya. Pernah nggak ibu lagi pergi ke mall, terus ngelihat ada satu outlet, satu toko di mall, terus ada orang ngantri panjang banget. Terus ibu bingung, apa sih panjang banget nih orang ngantri? Apa sih kita lewat di dekat tokonya ada tulisan beli 6 gratis 6. Ada kue bundar tengahnya bolong itu tulisan beli 6 gratis 6. Jelas Bu? Jadi ibu bingung nih, kenapa orang pada begini panjang banget ngantri nih. Ibu penasaran lihat, oh ada buy one get one, buy six get six, beli satu lusin dapat satu lusin gratis. Pantesan yang ngantri panjang. Terus ibu nanya sama yang paling belakang nanti kan mulai gitu kan, yang paling belakang pakai tas, ada tulisan LV di tasnya. LV apa singkatannya? Adalah singkatannya pokoknya. Terus ibu nanya, Bu, udah lama ngantri? Udah. Terus mukanya ceria gitu. Udah. Berapa lama Bu? Ada 2 jam lagi hampir 2 jam saya ngantri. Tapi mukanya ceria aja gitu. Ngantri 2 jam ceria. Kok ibu nyangka ya Bu? Lah siapa nggak senang beli 1 lusin dapat 2 lusin loh hari ini. Ya. Yang membuat dia santai aja nunggu selama 2 jam berdiri sambil main handphone itu karena dia yakin ketika dia beli 1 lusin dia akan mendapatkan 2 lusin. Keyakinan itu membuat dia enjoy ngantri meskipun harus berdiri selama kurang lebih 2 jam. Buat dia nggak masalah. Yang penting mau dapat donat 1 lusin gratis nanti. Yes. Keyakinan itu membuat si ibu tadi merasa nggak keberatan harus berdiri selama 2 jam. Jelas Bu? Itulah yang dimaksud dengan ikhtisabat. Kalau melihat arti tadi, ikhtisabat artinya apa? Mengharapkan pahala. Yang ngasih ibu pahala kalau puasa siapa? Allah kalau janji ngasih pahala pasti atau bohong? Pasti. Jadi kalau ibu berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, artinya kita sedang mengharapkan sesuatu yang pasti.
ngarepin sesuatu yang pasti dapat, nggak mungkin nggak, pasti dapat pahala dari Allah. Nah, kalau kita yakin bahwa kita pasti dapat pahala dari Allah, harusnya kita enjoy kan mengerjakan puasa tersebut. Se-enjoy ibu tadi ngantri selama 2 jam berdiri. Jelas nih? Ihtisaban benar artinya mengharapkan pahala dari Allah. Tapi maknanya kalau kita benar-benar ihtisaban berpuasa, kita akan enjoy mengerjakannya. Ciri-ciri orang yang enjoy melaksanakan puasa Ramadan adalah orang-orang yang nggak dikit-dikit ngeliat jam. Baru subuh nih. Salat subuh selesai, suami kita pulang dari masjid, udah ngeliat jam. Terus ngeliat jam begitu. Ya Allah, masih 12 jam. Hari subuh itu. Terus ngeliat emak kita lagi sholat duha. Setengah 8 sholat duha. Ibu lihat jam lagi. Ya Allah, masih 10 jam lagi. Dikit-dikit ngeliat jam, kadang rasa lama banget sih maghrib. Jelas ya? Orang yang begitu berarti tuh enjoy gak di puasanya? Dia gak enjoy. Orang yang enjoy itu yang kalau ngomongin begini, kalau tadi kan 10 jam lagi, 8 jam lagi, itu gak enjoy. Orang yang enjoy melaksanakan puasa itu orang yang kira-kira ngomongnya begini. Begitu melihat tulisan menantikan azan maghrib, ya terus boleh bilang, ya Allah gak berasa ya, udah maghrib aja. Gak berasa ya, udah mau maghrib aja. Padahal dari subuh ke maghrib berapa jam? Hampir 12 jam, tapi gak berasa. Kenapa gak berasa? Karena enjoy kerjain. Jelas kan? Jadi ihtisaban itu orang yang melaksanakan sahur Ramadan dan dia enjoy mengerjakannya. Kenapa enjoy? Karena dia yakin pasti dapat pahala dari Allah. Jelas sampai sini? Kalau udah jelas, kita tanya diri kita, sudah se-enjoy itukah kita berpuasa di Ramadan? Kalau sudah, alhamdulillah. Terus apalagi ciri-ciri orang yang gak enjoy dengan Ramadan adalah orang yang ketika H pertama bulan Ramadan bikin status di sosmednya, asik puasa 29 hari lagi. Ya Allah, baru sehari puasa, asik lebaran 29 hari lagi. Kan ditungguin tuh. Nah, apa rasanya? Tapi orang yang enjoy, dia tiap hari baca Quran aja, baca Quran 1 juz, 2 juz, 10 juz. Lalu tuh malam takbiran, begitu malam takbiran udah berapa juz bu? Alhamdulillah 1 kali hatam nih, masuk hatam kedua nih. Dia ngerasain. Jelas ya? Itulah yang dimaksud dengan ihtisaban. Jadi ihtisaban itu artinya memang mengharapkan pahala dari Allah secara arti ya. Jadi ihtisaban itu secara arti mengharapkan pahala dari Allah. Tapi secara makna ihtisaban itu sama dengan apa bu? Ngaji yuk, aku puasa. Kalau kau puasa oke deh. Ya, kalau puasa gue kayak gimana gitu kalau ngaji. Nah, itu gak enjoy namanya. Jadi udah semua berjalan seperti biasa. Bedanya kita gak makan, gak minum, udah itu doang. Berjalan seperti biasa. Makanya gak usah itu kajian berjalan di bulan Ramadan. Justru bulan Ramadan kajian ditambahin harusnya. Karena kan kita mau bersama isi tamu kita tadi. Iya kan? Nah, jelas ya? Jadi ihtisaban itu ihtisaban itu enjoy mengerjakan seluruh amalan di bulan Ramadan. Kenapa enjoy? Karena yakin pasti mendapatkan pahala dari Allah. Jelas bukan sih? Gimana caranya nih sekarang? Gimana caranya biar kita bisa ihtisaban gitu? Kita bisa enjoy gitu melaksanakan puasa kita. Yang pertama, cara yang pertama, kalau kita ingin benar-benar enjoy, ya bisa ihtisaban yang masuk cara yang pertama. Itu cara yang pertama.
yakin sama rohnya Allah. Kan Allah masih promo di bulan Ramadan. Di antaranya tadi man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang saya akan berpuasa dengan iman dan ihtisaban, maka akan ampuni dosa-dosa yang pertanyaannya, ibu percaya nggak tuh? Ibu yakin nggak Allah akan ampuni dosa kita? Kalau kita yakin, pasti kita akan semangat. Aduh ya dosa Allah banyak banget. Puasa gitu, semangat gitu kita kerjain. Kenapa? Karena kita yakin. Dan semakin kemari, semakin kesana. Semakin kemari Ramadannya, menjelang malam 21 dan seterusnya, itu kita makin semangat, bukan malah kendor. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan, promo Allah tingkatin lagi tuh, buy one get 1000. Karena promo yang berkodar, ya kan? Iya. Kita ngaji, kita baca Quran di malam itu, dan kalau itu malam qadar, Allah menganggap kita baca Quran selama 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan, sekian hari, bayang. Pernah baca Quran bertahun-tahun nggak berhenti, pernah kan? Kalau ibu baca di malam qadar, ibu baca Quran ternyata itu malam qadar, itu sama saja ibu baca Quran selama 1 bulan, 1000 bulan. Ini kan tentang yakin nggak nih dengan keterangan ini? Yakin nggak bahwa ada malam qadar? Kalau yakin, kita pasti semangat nggak ngerjainnya? Jadi itu kuncinya. Gimana caranya biar ini sabar? Yakin dengan promo-promo Allah. Orang yang yakin dengan promo Allah, dia lihat yang kedua, dia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di malam qadar. Jadi menjelang akhir Ramadan bukan malah kendor, tapi semakin semangat. Kenapa? Karena memperbesar kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa lebih besar kemungkinan dapat ampunan? Karena Rasul mengajarkan kita memperbanyak doa di 10 malam terakhir. Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan Rasul nyuruh gini kan? Rasul menyuruh kita, memerintahkan kita memperbanyak doa ini di malam-malam qadar, di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh dua-duanya boleh. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka sekali mengampuni hamba-Mu, maka itu ampunilah kami ya Allah. Gitu. Banyakin doa ini. Kita minta ampunan yang banyak kepada Allah. Kenapa? Karena ampunan dari Allah itu bisa mengimbangi dosa-dosa kita. Kalau kita diampuni sama Allah, insya Allah ampunan Allah itu bisa mengimbangi dosa kita yang banyaknya luar biasa. Serius loh, ibu coba deh. Ya, kita jangan terpesona dengan pahala pola sholat kita, puasa kita. Oke, itu ada pahalanya. Tapi jangan lupa, sekali kita bergibah, habis itu pahala transfer semua. Oke, ibu rajin sholat tahajud, pahalanya luar biasa. Sholat 5 waktu nggak ditinggal, pahalanya luar biasa. Begitu kita ngomong nih, lo tau Bukhari kan? Bukhari yang mana? Bukhari yang kali dia tahu kenapa? Lo tau nggak? Nah, lo tau nggak? Begitu kita ngomongin itu, aku pahala kita kita kirim tuh ke rekeningnya yang Bukhari. Begitu kita buka, ada di bawah kosong. Gitu. Coba deh kita ingat-ingat, kita ini termasuk orang-orang yang istiqomah nggak sih dalam urusan gibah? Coba deh ingat-ingat. Dalam sehari kan ada aja orang yang digibahin. Gak ngegibahin orang, presiden lah kita gibahin.
diampunin sama Allah, selesai kita. Makanya semangat ya kita. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena ampunan dari Allah insya Allah bisa mengimbangi dosa-dosa kita yang luar biasa banyaknya. Dosa harus baiklah. Ayo kita ingat sama-sama. Karena kalau kita nggak punya momen ini, kita nggak punya momen untuk mengingat dosa-dosa kita saking banyaknya. Iya nggak Bu? Saking banyaknya kita nggak ingat berapa kali ya kita berbuat dosa. Jelas Bu? Coba deh kita manfaatkan waktu 10 menit lagi ini untuk mengingat dosa-dosa kita yang kita nggak ingat seberapa banyak dan seberapa seringnya. Iya kan? Ya. Dosa apa aja? Satu bisa jadi dosa maksiat kita kepada Allah. Ketika kita bersuudzon sama Allah, kita berusaha sama Allah. Ya Allah, kenapa sih begini? Kalau mau gak adil sama saya, itu dosa. Dosa banget. Ngejudge Allah gak adil gitu. Orang yang jelas Allah itu Al-Adil namanya di Asmaul Husna, terus kita bilang kenapa engkau tidak adil sama kami? Dosa apa lagi? Dosa kita tidak menunaikan zakat di saat harusnya sudah kita keluarkan zakat kita. Misal, apalagi dosa dulu kita pernah meninggalkan sholat mungkin waktu masih unyu-unyu tuh, ya, masih remaja-remaja, belum masak gitu. Alah, gampang masak dosa juga banyak. Gak tolak. Apalagi dosa ketika kita membuka aurat kita di saat kita sudah wajib untuk menutupi aurat kita. Ini kan udah pakai hijab semua, udah ketutup auratnya semua. Pertanyaannya, emang mulai kapan kita berhijabnya? Waktu kita SMA tuh udah berhijab tuh belum kita tuh gitu. Alhamdulillah. Sekolah di mana? Oh, di mana udah insya Allah. Nah, yang belum berhijab waktu SMA, sementara mereka sudah balik, ingat loh, setiap helai rambutnya itu adalah dosa yang harus ditanggung jawab kepada Allah. Kalau rambut jadi kasih tebal sama Allah dan keluil banyak. Semakin banyak mata laki-laki yang melihat, semakin besar dosa yang harus dia tanggung di hadapan Allah. Dosa kita buka aurat, dosa kita berbuat zalim. Masih ada yang ikut materi zalim? Wali gitu. Iya, materi zalim masih ingat kan? Apa di antara kezaliman itu? Tidak menempatkan sesuatu pada tidak Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti gak rapi, iya kan? Nah, lihat lagi luar nih, kalau saudara kita berantakan di luar, kita lagi zalim. Gitu. Apalagi dosa ketika kita tidak umroh atau haji, padahal sebetulnya kita mampu untuk berumroh atau berhaji. Umur udah 55, belum pernah umroh sama sekali. Tapi kerjaannya ngopi mulu tiap hari. Sekali ngopi 40.000, baru kopinya doang tuh, belum croissantnya, sama roti habis 75 tiap hari. Tapi nggak umroh. Kalau di total bil dia ngopi udah bisa 2 kali berangkat umroh tuh. Usahanya begitu. Nggak pernah umroh tapi koleksi sepatu skate buat larinya 2 lemari. Satu sepatu 2 juta. Berapa satu sepatunya? Yang merah tua, merah muda, merah bata. Belum koleksi lipen, koleksi lipen nomor 02, 03, 03. Nggak umroh, tapi lipstiknya banyak banget. Udah gitu lipstik yang bermerek gitu, yang satu lipstik 230. Saya emang nggak koleksi gituan Pak, aman seperti itu. Tapi saya koleksi jilbab, merah muda, merah marun, sampai yang putih tua aja. Putih tua, kayak gimana tuh putih tua?
umroh enggak, tapi koleksi jilbabnya 2 lemari gitu. Kualitas total ada tuh 20 juta, bisa berangkat umroh tuh padahal. Tapi kita nggak umroh. Emang nggak ditanya nggak sama Allah tuh? Kan ditanya. Makanya semangat kita ampun sama Allah supaya ampunan Allah tadi bisa mengimbangi dosa kita yang nggak sedikit ini. Dosa kita banyak pakai banget. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat ya, benar-benar ingat waktu kita belum berhijab. Wah, dosa kita banyak banget. Jadi saking banyaknya dosa kita, seringkali kita nggak ingat kan, betul nggak Bu? Ini ibu udah berkeluarga semua belum? Udah semuanya? Udah, serius nih udah semua? Masih ada suaminya kan? Masih ada yang ada, ada yang udah nggak ada kali ini tulisannya. Mudah-mudahan masih ada semua. Coba deh ibu ingat, selama yang menikah dengan pasangan ibu, dengan suami ibu, pernah nggak ibu bicara pakai nada tinggi ke suami? Ngegas. Pernah nggak Bu? Pernah. Seumur hidup ibu menikah dengan dia, kira-kira sampai nggak 2 kali ibu ngegas? Per hari. Sehari 2 kali ngegas. Nikah udah 35 tahun. Kalian itu. Aduh. Ada yang ingat pasti nggak berapa angka pastinya kita ngegas ke pasangan kita? Nggak ngegas. Alhamdulillah itu keren. Gimana? Jadi suka. Kalau suka nggak ada masalah. Itu suka. Saya suka musik Pak. Kalau itu suka nggak ada masalah. Bukan ini jawaban bercanda ya. Gini. Soalnya suami kita suka marah-marah Pak. Gitu ya. Jadinya biasa marah-marah juga bawa emosi. Maaf ya, ini bahasa para ulama nih. Jadi wanita calon penghuni surga itu dibagi 2. Yang satu calon penghuni surga poli, yang satu lagi calon penghuni surga KW. Gitu. Apa? Bukan KW 1, KW di bawahnya. Jadi calon wanita, calon penghuni surga itu terbagi 2 kata para ulama. Ada yang ori, ada yang KW. Pertanyaannya, yang ori yang gimana sih? Yang KW itu yang gimana? Yang ori itu yang selevel seperti Asia, istrinya Firaun. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 10 ya betul ya? 11 ya. Wa darballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun isqalat rabbukum innaka baitan fil jannah. Ayat 11 ya. Ayat 11, At-Tahrim ayat 11 itu contoh wanita calon penghuni surga dari kelas yang ori, yang asli. Siapa tuh? Istrinya Fir'aun. Namanya Asia ya. Gimana bunyi ayatnya? Dorobaumlohu. Ini tadi kemarin bagian ke-8 2 keluar lama. Terus tadi Ramadan yang ke-9. Terus tadi Ramadan yang ke-10 tuh kuat. Kita berdua nih masih banyak nih kita nih. Ya masih panjang perjalanannya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita masih bisa ketemu untuk melanjutkan materi-materi kita tentang Tahrim Ramadan, sehingga kita bisa mencukupi dengan ilmu, dan semoga Ramadan tahun ini jadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Azza walhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke saya lagi karena saya yang MC. Saya yang